Hari ini kami akan membahas tentang simple present tense bagi kalian yang mungkin belum paham atau ingin menyimak penjelasan lebih jauh. Nah, simple present tense ini dipakai untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi karena suatu kebiasaan atau sesuatu yang biasa dilakukan. Misalnya nih, the teachers go to school every Monday to Friday. Nah, ini kan kebiasaan ya. Jadi di waktu lampau dilakukan, sekarang-sekarang dilakukan, dan di waktu yang depan dilakukan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kebiasaan. Kemudian juga bisa untuk menyatakan suatu kebenaran umum. Misalnya nih, the sun sets in the west. Maksudnya artinya ini matahari tenggelamnya di sebelah barat. Rumusnya keterangan frekuensi ya, ini adverb of frequency bukan adverb of time karena untuk simple present tense ini menggunakan frekuensi ya, atau karena ini rutinitas jadi kita istilahnya adalah frekuensi. Nah, ini keterangan waktunya every artinya setiap, often atau frequently artinya sering, usually, generally artinya biasanya, sometimes, occasionally artinya kadang-kadang, seldom, rarely, hardly ever artinya jarang, never artinya tidak pernah. Nah, rumusnya jika kalimatnya itu ada verbnya atau kata kerjanya, maka rumusnya subject plus verb 1 plus s atau es. Nah, verb 1 ini dipakai untuk subjek I, we, you, they, sedangkan verb 1 s atau es ini dipakai untuk subjek he, she, it. Nah, misalnya nih, Linda reads a book every night. Nah, sebetulnya apa sih itu verb 1 itu? Verb 1 itu verb dasar ya, yang tidak ditambahi apa-apa, misalnya dalam kata read. Jadi ini verb 1. Kita tidak membahas dulu verb 2, nanti verb 2 itu dipakai untuk past tense. Sedangkan kalau di present tense itu memakai verb dasar, kata kerja dasar. Namun kalau subjeknya he, she, it ini kita menambahkan s atau es. Contoh yang ketiga ya, Linda and Fanny read a book every night. Jadi karena Linda and Fanny ini kata gantinya they, maka kata kerjanya pakai verb 1. Sedangkan kalau Linda ini kan dia she ya, she maka kata kerjanya ditambahi s. Kemudian Linda and I itu we, maka kata kerjanya hanya verb 1 saja, yaitu read. Nah, jika tidak ada kata kerjanya, maka rumusnya gimana nih? Subject plus to be plus bla bla bla. Nah, ini is ini dipakai untuk subjek he, she, it, kemudian am dipakai untuk subjek I, dan are dipakai untuk you, we, they. Contoh, I am in the library every Wednesday. Jadi saya di perpustakaan setiap hari uh, Rabu, ini kan tidak ada kata kerjanya, maka memakai to be ya. To be-nya karena I jadi am. Kemudian contoh yang kedua, she is never late. Dia tidak pernah terlambat. Nah, gimana sih untuk membuat kalimat negatif dan kalimat tanya ya dari simple present tense ini? Kita contohkan ya. Yang pertama, misal nih, ini rumusnya subject plus do atau does plus not plus verb 1. Nah, untuk kalimat tanyanya do atau does plus subject plus verb 1. Nih, kapan memakai do jika subjeknya I, we, you, they, dan kapan memakai does jika subjeknya he, she, it, ya. Contoh, she reads a book every night. Nah, ini kalau membuat kalimat negatif karena subjeknya she, maka ditambahi dengan does ya, negatifnya. Jadi, she does not read a book every night. Ya, ini karena she. Kemudian dilihat lagi rumusnya nih, setelah she, does, setelah does not, dan verb 1. Jadi, tidak memakai reads lagi, tetapi read saja. Kemudian kalau membuat kalimat tanyanya, dilihat kita rumusnya ya, does plus subjek, subjeknya she, kemudian verb 1 dan sisa kalimatnya. Menjadi does she read a book every night. Kemudian contoh yang kedua, they read a book every night. Membuat kalimat negatifnya, ini subjeknya they, maka ditambah do ya, do not read a book every night, atau memang di sini memakai don't kalau disingkat ya. Kemudian kalimat tanyanya menjadi do plus they plus verb 1 a book every night ya.
Nah, sekarang kita lanjut ke yang how to make a negative sentence and interrogative kalau kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Simple saja, ini subject plus is am atau are plus not, atau kalau dia kalimat nyatanya to be-nya plus subject dan etc. ya. Contohnya nih, she is in the library every day, cukup ditambahin not di antara is dan kata setelahnya ya. Jadi ini jadi cukup ditambahi is aja jadi she is not gitu. Kalimat tanyanya to be-nya ditaruh di depan ya. Is she in the library every day gitu. Sekarang kita lanjut ke present continuous tense. Kapan sih memakai present continuous tense ini dipakai untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang dilakukan pada saat kalimat diucapkan. Keterangan waktunya bisa now, at the moment, at present, itu artinya sekarang, atau juga still, masih ya. Rumusnya subjek plus to be plus verb 1 plus verb ing. Tadi kalau dibandingkan dengan yang simple present tense yang tidak ada verbnya, ini ada verbnya ya. Jadi verb 1 plus ing. Contohnya, the children are singing now. Atau listen, the baby is crying. Jadi dengerin, the baby is crying. Ini kapan pakai i sama nih kayak yang tadi ya, untuk subjek he she it, am untuk subjek I, dan are untuk subjek we you they. Nah, cara membuat kalimat negatif dan interrogatifnya adalah, nah ini cara membuat kalimat negatif dan interrogatifnya. Subject plus to be plus not plus verb 1 plus verb ing ya. Atau kalau misal contoh kalau kamu buat kalimat tanyanya to be plus subject plus verb 1 plus verb ing. Contohnya dalam kalimat the children are singing now, kalimat negatifnya menjadi the children are not singing now. Ya, perhatikan subject plus to be kemudian plus not plus verb 1 plus verb ing. Nah, kalau membuat kalimatannya menjadi to be plus subject plus verb 1 ini ditambah ing ya, verbnya ya. Now. Nah, sekarang nih saya ada 4 kalimat. Kita analisis ya. Nih. I buy coffee every weekend. Kemudian ini kalau misalnya seperti ini tuh termasuknya tensesnya apa? Karena kata keterangan waktunya every weekend, jadi kita ini adalah simple present tense. Karena subjeknya I, maka kata kerjanya ini tetap ya. Kemudian kalimat yang kedua, she buy coffee every weekend. Ini jadi present tense juga karena ini keterangannya every weekend. Kemudian verbnya ini ditambah s ya. Nanti lihat keterangan yang tadi, kenapa kok jadi s? Karena ini subjeknya adalah she. Kemudian kalimat yang ketiga, she drink coffee now, ini adalah is drinking jadinya. Ini termasuknya present continuous tense karena keterangan waktunya adalah now. Kemudian they drink coffee now, ini jadi they are drinking coffee now karena ini adalah now ini keterangan dari present continuous tense. I buy coffee every weekend. Ini kita analisis lagi. Kalau kalimat ini menjadi kalimat negatif, maka menjadi I don't. Kenapa don't? Karena subjeknya I. Ini pilihannya kan ada do dan does ya. Nah, kalimat tanyanya do you. Kenapa you ini kita balik? Karena kalau I jadi you jadi I. Kayak percakapan gitu kan. Kalau misalkan kita bertanya, jadinya I jadi you gitu ya. Sekarang kalau she, nah she kalau menjadi kalimat negatif itu she doesn't buy. Jadi kalian harus hafal rumus yang tadi how to make interrogatif dan negatif. Nah yang ini harus dihafal dulu baru bisa mengerjakan soal yang ini. Ya, she doesn't buy every weekend. Ini doesn't karena subjeknya she, pilihannya does atau do. Nah, karena she maka does plus not. Nah, kata kerjanya ini di dalam bentuk verb pertama ya. Kemudian membuat kalimat tanyanya, does she buy plus verb 1 coffee every weekend.
Kemudian she drink coffee now. Ini kalau kalimat negatifnya menjadi she is not drink coffee now. Kalimat tanyanya menjadi is she drinking coffee now. Nah, sekarang kalau they drink coffee now, jadi they are drinking coffee now. Ini kalimat positifnya ya. Negatifnya cukup menambahin not di sini. Dan kalau kalimat tanyanya, ini tinggal are-nya ini ada di depan. Ya, demikian semoga sukses untuk tes besok pagi.